Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT karena kita bisa bertemu kembali bersama saya Kang Amin dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan. Bismillah, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT dan lancar menjalani puasa kita semua. Saudara sekalian, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema menggapai husnul khotimah. Dan tentunya kita akan mengulas kitab fikih jenazah yang akan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, Kang Amin sehat? Alhamdulillah sehat, lancar Kiai ya? Lancar, alhamdulillah. Tetap social distancing Kiai? Ya, insya Allah ya. Nah, saudara sekalian, selain daripada kita nanti mendengarkan pembacaan, pada segmen-segmen selanjutnya kita juga akan mendapat ijazah dari Kiai Haji Misbahul Munir Khalil terkait doa agar banyak rezeki. Dan tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nanti kita akan berjumpa dengan Wakil Ketua Umum P2N PBNU, pengusaha dan profesional Nahdliyin. Beliau adalah penggagas ventilator darurat. Nah, namun sebelum acara kita mulai, kita akan berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru mengaji dan santri-santri yang terdampak COVID. Nah, bagi yang ingin berdonasi bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Kiai Haji Misbahul Munir, kita akan membahas tentang fikih jenazah dan menggapai husnul khotimah. Mari seperti biasa kita baca dan dengarkan pemirsa pembacaan dari Kiai Haji Misbahul Munir. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Falyatafaddal masykura. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di rumah, berbicara kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Hanya persoalannya kapan dan di mana, dalam keadaan apa, itu kita tidak ada yang tahu. Maka apa yang sudah diatur oleh Allah, ya udahlah serahkan pada Allah. Tapi yang masih bisa kita ikhtiarkan, yakni bagaimana sekiranya saya dengan Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, dengan membawa kebaikan. Kalau bisa ketika saat kita mau wafat, itu diiringi dengan kalimat La ilaha illallah. Kenapa ini perlu saya sampaikan Kang Amin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan mencicipi kematian. Semua, mau kaya, mau miskin, benar enggak? Laki, perempuan, tampan atau seperti apa, semua akan menyicipi kematian. Dan tidak bisa kita minta maju, minta mundur kalau sudah ajalnya sudah tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah waktunya sampai, ajal kita sudah waktunya nyampe, la yastakhiruna. Kita tidak bisa mundur dong sedikit. Saya pingin berwasiat gak bisa. Wala yastaqdimun, juga kita tidak bisa minta maju kalau sudah waktunya ajal nyampe. Saya ini pernah membaca keterangan Kang Amin. Okay. Ternyata orang yang calon mayit itu 40 hari sebelum kematian itu sudah SPK-nya turun. Apa SPK itu? Ya surat perintah kerja gitulah. Allah memerintahkan kepada malaikat, ini orang ini dikirimin surat, kalau bahasa kitabnya itu daunnya itu jatuh. Jatuh kemana? Ke malaikat. Kalau saya mengatakan filenya lah gitu. Malaikat menerima, maka sejak itu ada orang kampung-kampung itu mengatakan 40 hari sebelum kematiannya itu sebenarnya dia sudah mayit. Kalau saya mengatakan
SPK-nya surat perintah kerja untuk mencabut nyawa itu sudah. Masyarakat tanda-tandanya gitu mungkin Kiai? Nah, tanda-tandanya itu tahu setelah mati biasanya. Oh iya. Cuma yang perlu perlu kita persiapkan adalah bagaimana sekali lagi kita mati itu membawa iman. Nah, kalau mau lari kemana nggak bisa, Kang. Karena katanya Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ta'lamun itu berdekatan itu, tapi maknanya jauh. Kul katakan Muhammad, innal mautah, sesungguhnya mati. Alladzi tafirruna minhu, di mana kamu lari dari kematian. Sakit, berobat, ada kontainer minggir, benar nggak? Katanya Allah apa? Alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang akan menjemput kamu. Lah ini saya teringat kemarin di Jakarta ini kan sekarang lagi PSBB ya. Apa PSBB itu Kang Amin? Pembatasan sosial berskala besar Kiai. Ya. Orang nggak boleh kemana-mana, di Nggak rumah boleh saja. kemana-mana. Sebelum ada itu, ada warga Jakarta pada waktu itu saya kenal, itu rupa-rupanya ketakutan, mau pulang kampung. Artinya ketakutan dia kan takut mati ya. Karena di Jakarta pertama kali wabah. Ya, zona merah. Dia akhirnya, dia sebenarnya pingin selamat dari kematian. Pulanglah ke kampung, ke Jawa. Tiba-tiba di perjalanan, mobilnya masuk jurang. Innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. lari dari kematian, justru ketemu dengan kematian. Ya saya bilang tadi 40 hari sebelum dia mati sudah ditunggu sama malaikat, diintip-intip tuh. Lah nih orang ini kurang sehari ditunggu, ini kok masih ada di Jakarta kurang sehari. Kan malaikat nggak mungkin mencabut nyawa tidak sesuai dengan SK, nggak mungkin. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau SK-nya ya di Jakarta ya dicabut di Jakarta. Kalau SK-nya di Jawa ya di Jawa. Oleh karena itu ayo jangan sampai kita berpikir lari daripada kematian. Yang terpenting kita mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana sekiranya kita meninggalkan dunia ini dengan kebaikan dan husnul khotimah. Itu Kang Amin. Mohon maaf sebentar. Ya. Orang biasa husnul khotimah itu kan bahasa Arab Kiai. Ya. Bahasa Indonesianya itu apa Husnul Kiai? khotimah itu mati dengan keadaan baik. Lah tapi orang mati dengan keadaan baik itu Kang Amin biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Jadi matal maru ala ma'asyah. Kalau biasanya main judi ya matinya nanti sedang berjudi. Naudzubillah. Naudzubillah, makanya yang main judi segera tobat Kiai ya. Segera tobat. Kalau biasanya kita itu istiqomah baca Quran, rata-rata matinya dengan keadaan baca Quran. Bahkan subhanallah ada orang ketika ceramah meninggal ada. Ada ketika sujud meninggal, subhanallah. Ini husnul khotimah. Cuma dalam kesempatan ini karena saya tidak bisa mengatur matinya seperti apa, paling tidak ada ikhtiar-ikhtiar. Utamanya yang masih sehat, Kang Amin sehat, saya sehat. Misalnya ada orang yang sudah sakaratul maut. Sakaratul maut itu sekarat Kang Amin. Sudah mau mati gitu. Itu ayo keluarganya itu jangan bengong. Jangan teriak-teriak panik, jangan. Ini kesempatan bagaimana sekiranya keluarganya itu menghantarkan si calon mayit itu agar mati membawa kebaikan. Kalau saya mendapatkan keterangan, yang pertama sarannya kalau ada orang sedang mau meninggal itu, biasanya tanda-tandanya Kang Amin, kakinya melemes gitu Kang Amin. Hidungnya agak miring gitu. Lah, miring yang bener saya tanya Kang Amin miring nggak ini? Oh mancung Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Panjang umur panjenengan. Insya Allah. Amin. Miring, sudah pelipisnya sudah agak mencekung. Itu cepat-cepat keluarganya itu ambil tindakan. Apa? Hadapkan si calon mayit itu ke kiblat. Hadapkan. Jadi dimiringin, diganjal pakai bantal. Tujuannya agar gampang keluarnya ruh. Susah Pak Kiai diganjal dengan bantal karena dia sakit parah misalnya. Ya udahlah, dipannya saja atau kasurnya dibalik. Kakinya menghadap kiblat, kepalanya ada di timur. Kira-kira demikian. Yang nomor 2,
saran saya agar si calon mayit itu mati dengan membawa iman, ditalkinkan amin. Ngerti talkin kami? Apa itu Kiai? Talkin itu diajarin la ilaha illallah. Allah. Jadi di kupingnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu Kang. Kalau si calon mayit sudah ngomong Allah, la ilaha illallah, ya, agak persis ya. La ilaha illallah. Ah Kiai ini bercanda, jangan nakut-nakutin gitu Kiai. Ya saya ngomong begini biasanya orang pada gemeter ngomong kematian. Sehingga agak sedikit bercanda saya karena banyak yang takut masalah ini. Ya, Jadi Kiai, kalau ini sudah relax, ngomong. Kiai, relax ya. Ini Ya. agak nakut ini Kiai temanya. Jadi Kiai. ketika orang yang calon mayit itu sudah ngomong la ilaha illallah, diam. Bapak Ibu diam. Kalau ngigo lagi, Allah, surat mobil, surat tanah. Talkin lagi. Terus suratnya hilang Kiai. Allah la ilaha illallah. Gitu Kang Amin. Jadi Allah la ilaha illallah. Tidak disunatkan Muhammadur Rasulullah karena agak susah. Ya. Ngomong Muhammadur Rasulullah itu makhrajnya susah. M, mim, ha, mim, dal itu susah. Allah ngasih kesempatan kalau kamu pingin husnul khotimah, tutuplah dengan la ilaha illallah. Katanya Kanjeng Nabi begini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, Dakhalal jannah. dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah Kiai kadang-kadang kan itu sudah posisi sakit gitu ya Kiai. Susah ditalkin la ilaha illallah. Ada masyarakat yang cuman Allah, Allah gitu Kiai. Allah, Allah itu cukup itu. Allah, Allah gitu. Tapi jangan salah ngajarin Mas. Ada sebagian, Pak, nyebut Pak, nyebut Pak. Bapaknya kan panik. Yang disebut bukan nyebut Allah. Put. La ilaha illallah. Ini gara-gara nggak ngaji nih. Jadi langsung di-dredging ya, Ya, di-drill. langsung Allah, la Allah ilaha gitu illallah. ya. Kalau masih ngigo lagi, tutup. Dan ajarin lagi la ilaha illallah. Itu Kang Amin. Selanjutnya yang lain itu jangan sibuk ngurusin warisan. Tapi sibuk baca Quran. Ada baca Yasin biar terbangun suasana akhirat. Ada baca surat Ar-Ra'd. Catat para pemirsa, surat Ar-Ra'd. Apa tujuannya? Biar gampang keluarnya ruh. Itu singkat cerita, saya itu pernah ditelepon sama salah satu jamaah di Nias di Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Yai. Ada apa? Ini Kiai keluarga saya nggak mati-mati sudah 3 hari. Loh, kok nggak mati-mati? Kenapa? Ya ini pakai sakaratul maut susah mati. Saya jawab, jangan didoain mati, nggak boleh kata saya. Coba bacain surat Ar-Ra'd. Cari sendiri surat Ar-Ra'd. Akhirnya dibacakan, dapat 3 jam telepon. Assalamualaikum Pak Yai. Ada apa? Alhamdulillah sudah meninggal. La ilaha illallah. Kaget saya Mas. Lah ini, tapi kalau saya masih sehat, sampean sehat, jangan dibacain Ar-Ra'd ya. Ini bagi calon mayit yang sudah ada tanda-tanda sakaratul maut. Sakaratul maut. Kemudian yang terakhir Kang Amin, jangan lupa dikasih seteguk air sedikit. Pakai sendok ya. Pakai sedotan boleh. Jangan pakai selang ya. Kebesaran itu pakai sendok ya. Insya Allah itu gampang keluarnya ruh. Gampang. Dan memperlakukan mayit hati-hati saudara-saudara sekalian. Karena apa? Kasru admil mayiti ka kasri hayyan. Mengganggu kehormatan mayit sebagaimana dia mengganggu pada waktu itu. Hati-hati. Kalau nggak pantas dilakukan kepada yang hidup, jangan perlakukan kepada mayit. Yang mati. Demikian Kang Amin. Baik, Kiai, terima kasih sekali Kiai. Ilmunya sangat bermanfaat pagi hari ini dan Amin, itu ilmu amin. yang langka tentu saja Kiai ya. Dan butuh mental yang kuat untuk bisa menghadapi orang yang sakaratul maut itu Kiai. Semoga kita semua nanti akan Amin, amin, dimudahkan Kang, amin. jika pada waktunya menghadapi sakaratul maut dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi saya akan mengajak terlebih dulu kepada pemirsa sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya untuk terus bertanya karena nanti kita akan membaca Anda bertanya, Kiai menjawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui format WhatsApp, ketik nama, spasi, nama kota, dan spasi tulis pertanyaan Anda, kirim ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sebelum kami mengakhiri sesi kali ini, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk tetap berdonasi bagi para santri dan guru ngaji melalui rekening BCA
291 209 0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang tertera di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Kang Amin, Sahur Time akan segera kembali.